Salah satu masalah daripada anak-anak ketika mereka bertumbuh dewasa, itu adalah ada beberapa orang yang mempunyai tendensi untuk tidak menghormati dan tidak menghargai orang tuanya. Menurut kamu gimana nih? Iya juga sih ya. Jadi makanya kenapa sebagai anak itu perlu belajar bagaimana caranya untuk menghormati orang tua. Stand by. 3, 2, 1, action. Kembali di podcast Love Revolution, hari ini kita belajar bagaimana supaya ketika kita menjadi seseorang yang dewasa, kita itu punya satu kewajiban untuk tetap menghormati orang tua kita. Karena tertulis dalam firman Tuhan, tepatnya ada di Efesus pasal 6 ayat 2 sampai dengan 3, saya akan bacakan. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi menjadi anak-anak yang sudah dewasa bukan berarti kita kehilangan hormat kepada orang tua kita, tetapi kita perlu bedakan untuk kita tidak lagi takut kepada orang tua kita. Silakan. Ya, benar. Nah, ini memang kalau anak-anak apalagi yang udah bertumbuh dewasa, udah kerja gitu kan Daniel ya, udah punya penghasilan sendiri, enggak bergantung sama orang tua lagi. Nah, ujiannya tuh di situ. Kemudian anak-anak akan merasa bahwa, wah aku udah nggak perlu orang tua aku lagi kok. Kalau dulu masih kuliah, minta duit kan ke orang tua gitu. Nah, sekarang kan udah nggak pernah minta duit lagi gitu. Betul. Tapi itu bukan berarti kemudian anak-anak tidak perlu menghormati orang tuanya lagi. Karena ini adalah satu dari 10 hukum Taurat yang tercakup dalam 10 perintah Allah, bahwa menghormati orang tua dan satu-satunya yang mengandung janji. Kalau hukum-hukum yang lain nggak ada janjinya. Kalau yang ini justru ada janjinya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, dan kalau di kitab Efesus tadi ditambahkan dan hidup berbahagia di atas muka bumi ini. Jangan-jangan ya kalau hidupmu sampai sekarang itu belum bahagia, jangan-jangan karena engkau tidak menghormati orang tuamu. Nah, jadi harus belajar nih. Nah, kita definisikan dulu menghormati orang tua itu seperti apa. Tentunya menghormati orang tua itu kita tahu bahwa tanpa adanya orang tua, siapapun kita nggak mungkin lahir. Ada, ya kan, masa tiba-tiba ada di muka bumi ini. Tiba-tiba turun kayak Terminator gitu kan nggak mungkin. Memang tidak bisa dipungkiri ada orang tua yang saya rasa atau aku rasa itu mereka kurang cakap ya sebagai orang tua. Dalam arti kemungkinan ada juga orang tua yang pernah bercerai sehingga mengakibatkan broken home families gitu ya. Ada orang tua yang juga pernah mungkin abusive atau terlalu keras kepada anak-anaknya. Ya, baik verbal maupun fisik. Ataupun fisik. Nah, itu tentunya kita tahu bahwa kita tidak boleh melupakan bahwa ini bisa menimbulkan luka yang sangat dalam kepada anak-anaknya. Sehingga tidak sedikit daripada anak-anak yang kemudian terluka. Nah, tetapi tentunya kita tahu bahwa di sini kita dapat melihat bahwa kalaupun itu sudah terjadi pada masa lalu, aku rasa setiap daripada kita perlu mengalami suatu perjumpaan dulu dengan Tuhan. Karena ini adalah satu titik balik daripada bagaimana cara pandang kita yang salah, yang sakit, yang pahit terhadap orang tua kita itu akan dirubahkan. Karena kalau kita mencoba dengan cara sendiri bahwa aku harus mencintai orang tua aku atau menghormati orang tua aku, itu menjadi suatu kewajiban yang kayaknya kayak orang bayar pajak gitu loh. Ya kan? Jadi tidak ada satupun warga negara yang sebenarnya suka bayar pajak, tetapi karena ada hukum harus, dan kalau enggak nanti kena denda, dipenjara dan yang lain-lain, makanya terpaksa. Jadi menghormati orang tua itu bukan karena terpaksa, tetapi karena kita terlebih dahulu sadar bahwa kita ini udah dimenangkan oleh Tuhan gitu. Kita diampuni oleh Tuhan daripada dosa-dosa kita. Hatinya dulu yang harus berubah. Kalau hati kita udah dirubah, dilembutkan oleh Tuhan, maka kita bisa melihat dari sisi pandang yang berbeda. Jadi hatinya nggak penuh dengan kebencian, nggak terima karena diperlakukan kayak gitu dulu sama orang tua waktu masih kecil gitu. Tapi hatinya bisa mengasihi dan have compassion kepada orang tua. Oh iya, mungkin dulu dia nggak ngerti gitu karena kan. ini kan esensi daripada love revolution, yaitu kita mengasihi walaupun, bukan karena. Nah, makanya daripada itu setiap daripada kita perlu untuk menghormati orang tua kita. Dan apalagi orang tua yang memang sudah berusaha sebaik mungkin dengan cara mereka provide atau menjadi penyedia makanan, minuman, biaya sekolah dan kemudian rumah buat anak-anaknya, walaupun mereka nggak sempurna, tidak selalu ada
buat anak-anaknya, tetapi mereka sudah berusaha terbaik. Mereka tidak pernah berlaku kasar, nggak pernah menyiksa anak-anaknya. Dan kemudian kadang-kadang anak-anak bisa lupa, mungkin kebawa emosi, kebawa pertemanan yang tidak baik. Nah, kita perlu kembali diingatkan dengan program ini, dengan episode ini, semoga akan mengingatkan daripada anak-anak itu. Nah, sekarang kita masuk ke caranya gimana untuk kita bisa menghormati orang tua kita. Silakan. Ya. Salah satunya adalah we cannot do evil to our parents. Jadi jangan melakukan hal yang jahat atau yang buruk kepada orang tua kita. Akhir-akhir ini ada ya beredar, maksudnya di WhatsApp grup kita gitu kan ya, bagaimana anak-anak yang tidak mau memperhatikan orang tuanya ketika mereka udah tua lalu dititipin ke panti jompo. Ini masih menjadi perdebatan ya, apakah lebih baik orang tua di panti jompo daripada kalau ikut anaknya tapi tidak ada yang memperhatikan sepanjang hari. Sedangkan kalau di panti jompo itu bisa ketemu sama teman-teman yang lain, bisa nyanyi-nyanyi, karaokean, yes, kalau pas dapat yang bagus. Tapi kalau tidak, video-video yang beredar itu orang tua yang malah sudah disiksa di atas ranjang, nggak bisa apa-apa, atau disakiti di kursi roda itu dipukulin sama susternya, ya kan, dianiaya gitu. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Nah, we don't do evil to our parents itu karena apa? Karena gini ya, ada ayatnya tuh yang bilang gini di Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Serem banget kan gitu ya. Nah, jadi ternyata Tuhan itu nggak berkenan gitu loh kepada anak-anak yang berbuat jahat kepada orang tuanya. Dan itu nanti di Alkitab banyak ya ayat-ayat yang lain juga, kita nggak mungkin bisa bahas satu persatu. Tapi salah satunya adalah jangan mengolok-olok ayahmu gitu ya. Jangan juga tidak mau mendengarkan nasihat ibumu gitu. Karena bagaimanapun juga setidak sempurnanya orang tua kita, kita itu dilahirkan dari mereka. Jadi mereka tuh punya andil gitu ya, punya jasa untuk membawa kita ke dalam kehidupan ini. Jadi nggak boleh dilupakan orang tua. Betul. Terutama kalau orang tua sudah semakin tua, mau nggak mau kita harus mau memperhatikan mereka gitu ya. Dan salah duanya cara kita menghormati orang tua kita, karena ya kita nggak bisa pungkirin lah ya, anak-anak yang tidak bertumbuh dengan diperhatikan oleh orang tuanya, atau anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang abusive, apakah verbal, apakah fisik, itu membawa luka. Kemudian ketika besar mereka jadi marah sama orang tuanya, dan tidak sedikit saya rasa anak-anak yang dalam hatinya itu bahkan cursing their parents gitu ya, atau wishing their parents to be dead gitu ya, kayak kenapa nggak mati aja sih gitu ya kan. Saking bencinya mereka, saking marahnya mereka, saking dendamnya mereka. Nah, itu pun dilarang oleh Alkitab. Mengutuki orang tua itu sebenarnya adalah perbuatan yang bodoh. Karena sama dengan mereka sebenarnya mengutuki diri sendiri. Kan istilahnya gini loh, seperti kacang lupa akan kulitnya. Kalau kita nggak ada kulitnya, yaitu orang tua kita yang dipakai Tuhan untuk membesarkan kita, ya nggak mungkin kita itu ada. Lagian kan genetika kita itu dari orang tua kita. Ya, jadi kalau kita ngutukin mereka, ya sama dengan kita ngutukin diri sendiri. Karena gen mereka masih mengalir dalam tubuh Betul, kita ya. pasti dong. Jadi memang orang tua juga yang tadi kamu bilang, orang tua nggak pernah sempurna. Tetapi juga di dalam ketidaksempurnaan mereka, aku rasa mereka juga sudah banyak lah yang berusaha. Nah, walaupun demikian sekali lagi kita perlu untuk mulai menjadi dewasa gitu ya. Jadi kita nggak lagi mau membalas tentang hal-hal yang mungkin menyakitkan yang pernah mereka lakukan gitu ya. Kalau mereka selama orang tua memang masih bisa punya income sendiri, ya puji Tuhan. Mereka masih bisa punya rumah sendiri, ya puji Tuhan gitu ya. Tetapi kalau orang tua yang memang sudah tidak sanggup lagi untuk menghidupi dirinya sendiri, ya langkah baiknya untuk kita gantian yang kemudian yang peduli dengan mereka. Nah, tentang perdebatan nanti tentang rumah panti jompo ini ya, aku rasa di Indonesia memang menjadi suatu stigma gitu ya. Kalau masukin orang tua ke rumah panti jompo, berarti ini anak yang tidak tahu diri gitu. Nggak uhau gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat di zaman sekarang di Jakarta nih ya, dengan kita melihat juga ada beberapa jemaat yang kita punya gitu ya. Secara harafiah, literally, anak-anaknya sudah tidak lagi bersama dengan orang tuanya. Tidak involved dalam kehidupan orang tuanya. Anak-anak juga sangat sibuk. Sudah punya keluarga sendiri, tinggal di rumah mereka sendiri. Dan rumahnya juga cukup berjauhan, sehingga ada beberapa daripada orang tua yang terpaksa harus tinggal sendirian. Nah, menurut
menurutku kalau memang dari seperti ini juga kurang bijak gitu. Ada orang tua yang malah kemudian di Jakarta ini kemudian berkata, kalau gitu aku tinggal aja di rumah jompo. Nah jadi ini memang menjadi sesuatu yang akan menjadi suatu transisi daripada perubahan budaya gitu. Nah namun demikian kalau memang harus masuk ke rumah jompo yang konotasinya sangat negatif itu, nah kita harus bedakan dulu nih ya. Maka kalau memang mau cari ya selidiki dulu apa kata orang tentang tempat itu gitu ya. Dan tentunya kita kalau rumah jompo itu kan lebih cenderung konotasinya orang tua yang ditelantarkan. Nah zaman sekarang sudah ada loh elderly home, ya ini kan bahasa kerennya panti jompo, yang mana tidak murah. Nah di sana itu ada program-program di mana para orang tua mereka bisa karaokean bareng, pagi-pagi dari pagi sampai malam itu mereka sudah ada kegiatan yang sudah teratur, ada dokter yang memantau, gitu, ada suster yang menjaga, kemudian mereka bahkan punya rumah sendiri, ada bahkan yang cukup keren itu. Dalam arti mereka seperti membeli properti yang dicicil selama mungkin 10 tahun. Dan kemudian biaya hidupnya semua dibayarkan, untuk makanan semua ditanggung di sana semua. Dan itu mereka hidup dengan kondisi yang jauh lebih nyaman daripada tinggal sendirian. Jadi ini memang akan menjadi suatu perdebatan. Makanya itu sangat penting sekali bagaimana orang tua juga perlu memperhatikan anak-anaknya. Tetapi pada saat yang bersamaan anak-anak juga perlu untuk memperhatikan orang tuanya. Oke, silakan. Nah, tadi poin yang do not curse your parents and wish them dead itu ada ayatnya Daniel ya. Di Amsal 20 ayat 20 itu berkata demikian. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, jadi nggak boleh gitu ya. Ada lagi di Imamat 20 ayat 9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi benar-benar itu haram hukumnya. Nggak boleh kita mengutuki orang tua kita, apapun alasannya. Mungkin ada yang bilang, Bu, ibu nggak tahu betapa sakitnya, Bu, gitu kan. Misalnya ada papa yang misalnya meniduri anaknya sendiri. Itu pun kita tidak boleh untuk mengutuki orang tua kita. Terus gimana? Minta pemulihan dari Tuhan, minta supaya hati kita dipulihkan. Memang it's not easy ya, mungkin harus dibarengin dengan psikiater atau psikolog gitu ya. Jadi ada pemulihan jiwa yang bisa terjadi, bukan cuma pemulihan roh saja. Nah nanti pada saatnya kalau udah mulai bisa melepaskan pengampunan gitu ya, mungkin kalau masih ada waktu yang tersisa, rekonsiliasi bisa terjadi ya, karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah makanya itu tentunya kita perlu juga mengerti bahwa di dalam suatu perkawinan nih ya, misalnya contoh kalau seorang laki-laki dan perempuan sudah menikah, ya kita nggak boleh lupa diri juga bahwa ada kebutuhan kehidupan. Makanya itu sangat diperlukan keterbukaan di dalam komunikasi antara suami istri, bagaimana dengan orang tua mereka berdua. Kan ada orang tua dari pihak suami, ada orang tua daripada pihak istri, di mana kedua-dua perlu diperhatikan. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang memperhatikan, tidak lain tidak bukan ujung-ujungnya itu kita juga harus mau ngomong tentang masalah keuangan. Nah, makanya itu sangat penting sekali untuk kita memperhatikan keuangan ini. Jadi di dalam kondisi zaman yang kalau kita lihat semakin lama tentunya semakin tidak mudah, di mana harga barang itu atau harga bahan makanan sudah meroket tinggi sekali, makanya kita perlu kejelian juga bagaimana kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh dengan baik, dan kadang-kadang ketika mereka dipaksa untuk kemudian memperhatikan orang tua mereka, dan di sana kemudian terjadi masalah di mana keluarga inti mereka itu tidak mengalami kecukupan. Nah ini menurut kamu gimana nih? Ini kan bisa menjadi suatu problema juga yang lain gitu loh. Iya, ya memang harus dipikirkan ya. Makanya kalau ketika kita masih muda pun menjadi orang tua, kita juga harus berpikir jauh ke depan gitu loh. Jangan sampai nanti ketika kita usianya udah jompo, terus kita hanya bergantung kepada anak-anak kita seutuhnya, itu juga kurang fair buat anak-anak kita. Karena kan anak-anak juga akan berkeluarga sendiri, punya anak-anak juga gitu ya kan. Jadi kita nggak punya rencana gitu. Tapi kita harus merencanakan hari tua kita. Jadi kalau bisa menjadi orang tua juga harus punya uang cadangan, uang untuk hari tua. Sehingga kalaupun nanti misalnya harus ikut sama anaknya, tapi at least dia juga punya sesuatu, nggak bergantung 100%, nggak menjadi beban gitulah buat anak-anak gitu ya. Jadi episode ini kita berbicara bukan cuma kepada anak-anak saja, tapi kepada
kita semua yang suatu hari kita akan menjadi jompo gitu ya, menjadi tua dan renta gitu. Ada seorang sahabat yang pernah berkata, masa tua yang sangat menakutkan itu adalah di mana ketika orang yang menjadi tua dan tidak mempunyai uang, tidak mempunyai aset. Nah ini tentunya sangat memilukan sekali. Apalagi kalau misalnya anak-anaknya tidak peduli dengan mereka, bagaimana caranya gitu. Terus kemudian bagaimana caranya hidup. Nah tentunya makanya itu zaman sekarang bagi kita yang suatu hari juga akan pasti menjadi tua, itu adalah suatu kepastian. Bukan supaya kita menjadi ketakutan. Makanya kita perlu sekali lagi bijak untuk kemudian mengelola keuangan kita dari masa muda. Betul, harus ini nabung. Dengan lebih bijak lagi gitu. Ya. Jangan dihabis-habiskan hari ini tentunya, semuanya. Ya. Gitu. Apalagi dengan semua gaya hidup konsumerisme yang sangat menggila ini. Dan kemudian seakan-akan kita harus mengejar untuk membeli barang dengan tujuan untuk memvalidasi ego kita. Kita menjadi mempunyai status sosial tertentu. Tetapi kemudian kita lupa bahwa posisi kita keuangannya tidak akan selalu baik. Betul. Kita pernah pula mendapati orang-orang yang modelnya seperti ini gitu ya. Kita lihat misalnya contoh nih ya, para atlet, mereka punya musim kehidupan. Para artis, mereka punya musim kehidupan. Tidak sedikit kemudian ketika kesakitan atau penyakit terjadi, kemudian yang terjadi adalah kemiskinan. Karena kan dengan usia yang bertambah, nggak mungkin kita main olahraga terus gitu kan. Dengan usia yang bertambah juga pasti akan ada artis-artis baru yang lebih muda yang timbul. Jadi akhirnya yang lebih lama-lama yang lebih senior tergeser gitu kan. Jadi, makanya itu sangat penting untuk kita memikirkan juga bahwa di dalam kehidupan ini memang ada musim kehidupan. Di mana dalam setiap musim kehidupan ini kita belajar aja dari firman Tuhan yang ngajarin kita untuk coba lihat ke semut tuh. Ya, semut itu bekerja dengan rajin dan dia tahu musim apa. Kalau memang musim dingin, berarti dia tidak bisa berkata, loh makanan kita habis nih. Berarti aku harus keluar untuk mencari makanan. Ya mereka akan mati beku karena apalagi kalau misalnya sampai turun salju dan kemudian ada hujan es, ya mereka akan mati karena mereka kecil sekali. Ya, jadi salah satu cara untuk menghormati orang tua adalah juga dengan merawat orang tua kita ketika mereka sudah menjadi tua gitu ya. Karena ini juga didukung sama ayat Daniel ya, 1 Timotius 5 ayat 8 tuh bilang gini, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, jadi kita nggak boleh loh menelantarkan orang tua kita yang sudah menjadi tua, lalu kita nggak mau memperhatikan mereka, kita nggak mau merawat mereka. Karena dulu waktu kita masih bayi, kita nggak mungkin bertumbuh gede seperti hari ini kalau tidak ada orang tua yang merawat kita. Beberapa hari lalu aku lihat satu postingan yang menarik ya. Aku nggak tahu apakah ini benar-benar seperti atau enggak. Tetapi menarik dan ini bisa dijadikan untuk bahan pemikiran. Cristiano Ronaldo, salah seorang pemain sepak bola yang paling berhasil di sejarah kehidupan persepak bolaan di dunia ini. Ada orang yang berkata, kamu kan udah kaya raya banget gitu, uang udah nggak ada nomor serinya. Tetapi kenapa mama kamu masih tinggal serumah dengan kamu? Kenapa kamu nggak belikan dia rumah, mungkin di samping rumah kamu, atau belikan rumah yang lain sehingga dia bisa berbahagia sendiri. Kenapa harus terus sama kamu terus gitu? Nah kemudian si Cristiano Ronaldo ini berkata gini, ketika aku masih kecil dan keluarga kami bukan orang kaya, mamaku sama papaku, papanya kalau nggak salah sudah meninggal gitu ya. Mama papaku ini bekerja banting tulang luar biasa. Seringkali mereka nggak bisa makan dan tidak ada yang dimakan, tetapi mereka harus meyakinkan bahwa ada sesuatu minimal yang dimakan untuk kami, walaupun sedikit. Nah ketika kehidupan tidak menjadi mudah, orang tuanya yang ngebelain mereka. Nah sehingga Cristiano Ronaldo berkata bahwa jadi sekarang ketika aku sukses, mamaku adalah bagian daripada kesuksesanku. Jadi sampai kapanpun mamaku akan tetap tinggal bersama dengan aku. Gitu. Jadi istilahnya dia tidak mau melupakan daripada apa yang menjadi jasa daripada orang tuanya. Nah aku rasa kita beruntung banget kalau misalnya kita mempunyai orang tua yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Nah makanya sekarang kalau memang kita sudah menjadi orang tua atau menjadi orang-orang ya yang sudah berhasil, kita udah menikah dan kemudian kita udah mempunyai anak-anak, aku rasa memperhatikan orang tua itu adalah suatu contoh yang kita berikan kepada anak-anak kita. Teladan buat anak-anak. Betul ya, karena kita tahu bahwa parenting itu adalah tentang keteladanan. Mungkin saja orang tua kita memberikan suatu teladan
dari apa yang mereka udah mengerti, apakah itu baik ataupun buruk gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana dan apa yang pernah terjadi sehingga itu dilakukan oleh mereka. Tetapi kemudian sekarang hidup itu adalah tentang membuat suatu pilihan dan pilihlah untuk membuat keputusan yang bijak. Iya. Kalau misalnya kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, menghormati mereka, ya, dan kemudian kita menjaga mereka dengan cara yang baik lah, ya, istilahnya dengan proporsi yang sebenarnya. Itu anak-anak akan melihat apa yang kita lakukan, betul. Sehingga mereka punya patron. Oh, betul. Besok Ini loh caranya. Kalau orang tuaku udah makin tua, ini yang harus aku lakukan kepada orang tuaku. Betul. Betul. Tapi bukan berarti kita kemudian apa yang orang tua kita yang mereka minta itu harus selalu dilakukan juga tidak bisa. Karena makanya itu kita perlu keseimbangan, melakukan proporsi sebenarnya. Dan tentunya orang tua yang tinggal di rumah anaknya atau yang diperhatikan anaknya tidak bisa kemudian ngelunjak. Nggak boleh seenak sendiri nggak juga. bisa dong. Dan kemudian mengacau keuangan anaknya. Oh, istrimu kamu tuh nggak bagus, suami kamu nggak bagus. Itu juga adalah perbuatan yang salah. Makanya itu sangat penting sekali untuk kita melihat dari beberapa sisi, tetapi gunakan proporsi yang benar. Ya. Terus jangan salah ya. Jadi di Alkitab itu juga dicatat bahwa ada kasus ini Yesus menegur gitu ya, bahwa kok bisa menegur ahli-ahli Taurat pada zaman itu, pemimpin agama pada zaman itu. Kok bisa kamu bolehkan orang yang bilang seperti ini kepada orang tuanya, maaf Pak, Ma, bagian yang harusnya aku beri ke kalian itu udah aku berikan ke Tuhan gitu. Jadi dengan cara itu mereka berusaha untuk lari dari tanggung jawab mereka untuk memelihara orang tua mereka dengan bersembunyi di balik kedok sudah aku beri kepada Tuhan. Itu nggak boleh loh. Tuhan Yesus marah gitu. Jadi nggak boleh sampai melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Karena orang tua tetap harus dipelihara. Apakah kamu sudah memberi ke gereja, itu tetap on top of that, tetap harus ada bagian yang diberikan kepada orang tua kita. Karena mengasihi itu adalah mengenai kita bertindak sesuatu. Nah, aku rasa sebagai penutup kita berikan satu tata cara nih ya, tentang keuangan dulu nih. Nah, makanya kalau kita dalam kehidupan ini menjadi dewasa itu harus, artinya itu adalah salah satunya itu mempunyai kemampuan untuk kita mempunyai suatu pekerjaan secara konstan. Karena mempunyai pekerjaan yang secara konstan itu akan menghasilkan keuangan atau income pemasukan yang konstan pula. Nah, sebagai orang Kristen kita wajib banget ya, di episode Love Revolution ada banyak episode-episode yang kita udah bahas tentang keuangan. Dan sekali lagi ini mengingatkan bahwa tentunya nomor satu, kita nggak boleh lupa bahwa di dalam sistem keuangan kerajaan surga itu kita perlu sisihkan sebagian memang untuk kembalikan kepada Tuhan, yaitu kepada gereja, kepada yayasan-yayasan sosial. Di sana Tuhan bekerja untuk supaya kita bisa menjadi saluran berkat buat mereka. Nah, tapi kemudian yang kedua, kita nggak boleh lupa juga bahwa kita punya keluarga. Kita punya orang tua, kita punya istri, punya suami, punya anak-anak. Dan di sana kita perlu untuk sisihkan sebagian gitu. Jadi makanya itu tentang berbicara masalah keuangan untuk berbakti kepada orang tua ini. Kita seperti tadi yang kamu bilang, kita nggak bisa bilang bahwa ini sudah aku serahkan semua. Berarti itu ada sesuatu yang salah. Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak boleh berkata kalau gitu kita nggak perlu beri kepada gereja. Kita nggak perlu beri kepada pelayanan, nggak perlu beri kepada orang-orang susah. Nggak bisa juga. Nggak boleh. Jadi yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan dilupakan. Betul. Nah, dengan cara demikian maka kita belajar untuk menata. Ya, dan kebanyakan tahu nggak, kalau ada orang-orang yang berkata, oh ini nggak cukup, memang mungkin, bisa-bisa memang tidak cukup, atau yang kedua, kita kurang cakap untuk mengelolanya. Karena ketidakcukupan ini adalah sesuatu yang subjektif banget. Ya, zaman sekarang berapapun income yang kita punya, kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, pasti akan habis. Berapapun income itu, apakah misalnya 3 juta, 5 juta, 10 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar pun satu bulan, kalau kita tidak kelola dengan perencanaan yang lebih matang, lebih terencana, maka ya pasti kan nggak cukup. Iya. Ya? Nah, ini memang satu kata yang perlu kita perhatikan nih ya, sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, berbakti. Aku ingat ini pada kayak beberapa tahun yang silam, udah lama sih semestinya ya gitu. Awal-awal aku jadi orang Kristen, mamaku tuh pernah bilang gitu, orang Kristen tuh nggak diajarin berbakti sama orang tuanya ya. Siapa bilang? Ternyata diajarin loh guys ya. Karena di Alkitab ada, tapi mungkin karena
kurang didengungkan aja mungkin ya di gereja-gereja. Berbakti itu ternyata diperlukan. Nah, ini contohnya ya, ada di 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi ini ngomong tentang mama yang udah tua dan udah sendirian, sudah menjanda gitu ya. Itu maksudnya bolehkah minta bantuan dari gereja? Boleh, tapi ini harus ditata. Kalau punya anak, punya cucu, hendaknya anak dan cucu itu harus belajar berbakti kepada mama atau neneknya. Jadi mereka yang seharusnya take care terhadap mama atau nenek ini, terhadap janda ini, sehingga tercukupi, sehingga tidak perlu untuk sampai minta-minta bantuan keluar, maksudnya itu gitu, ke gereja atau kemana yayasan sosial lainnya gitu loh ya kan. Nah, berbakti itu perlu kita pelajari lebih lanjut, perlu kita renungkan lebih lanjut bagaimana implementasinya, karena anak yang berbakti itu tentunya akan dikenan oleh Tuhan. Jadi tapi nggak melulu ngomong tentang uang ya Daniel ya. Tadi kan kita memang ngomong perencanaan keuangan. Tapi juga bukan artinya kamu tiap bulan pokoknya transfer duit ke mama, transfer duit ke papa, dan kau merasa itu sudah cukup gitu. Bukan melulu soal duit saja. Bayangkan waktu dulu kita masih bertumbuh, waktu masih kecil, kalau cuma dikasih duit doang tapi nggak pernah disiramin kasih sayang, nggak pernah ada perhatian, mama papa kita nggak pernah duduk sama kita, kan juga nggak enak rasanya gitu kan. Jadi sama. Sekarang ketika orang tua sudah tua, jangan cuma dikirimin duit doang, tapi kita harus mau mengambil waktu untuk duduk sama mereka, kehadiran ngobrol, berarti, ya. Pengen tahu keadaan mereka yang menjadi keluh kesah mereka, kekhawatiran mereka di usia yang sekarang ini. Terus kita ajak pergi jalan-jalan, kita ajak pergi makan. Waktu kebersamaan itu bisa membuat memori-memori yang indah, sehingga nanti kalau mereka sudah tiada, kita tuh punya kenangan yang sangat kaya tentang orang tua kita. Dan orang tua kita juga kalau mau pulang ke rumah bapak pun mereka perginya tuh dengan rela, karena mereka sudah merasa hidup ini cukup gitu, bahagia bersama dengan anak cucu dan cicit mereka. Aku teringat Daniel ya, waktu beberapa tahun yang silam, waktu sebelum om aku meninggal gitu kan ya, Tuhan memberikan kesempatan di mana kita bisa ngajak emak untuk jalan-jalan gitu kan ya. Kita bisa, saya terutama bisa nyuapin dia makan. Kalau dulu waktu aku kecil, oma nyuapin aku makan. Ketika dia udah tua, aku yang nyuapin dia makan gitu kan ya. Terus dorong kursi roda dia kemana-mana, mandiin dia, ganti pampers dia gitu ya. Hal-hal yang dulu dia lakukan untuk aku ketika aku masih bayi gitu kan, karena oma banyak bantu mama untuk merawat aku. Nah sekarang pada waktu itu aku bisa melakukannya untuk dia. Itu sampai sekarang memori itu masih melekat dan indah banget gitu loh. Momen-momen yang kita jadi bercandaan gitu ya. Ketika dia makan disuapin, kok enak makanannya, suka ya mak, suka, mau tambah, mau gitu kan. Terus aku pesenin lagi mangkok yang kedua, kalau nggak salah itu unagi gitu kan. Mamaku lagi pergi lihat-lihat di toko sama adikku gitu kan. Pas mereka balik, loh habis 2 mangkok, iya jangan banyak-banyak, itu kan ada kecap manisnya, nanti kencing manisnya naik apa gitu ya. Tapi maksudnya itu punya memori yang indah gitu. Ketika dia udah nggak ada, aku masih kadang-kadang bisa tersenyum gitu, karena tahu bahwa aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Jadi hidup itu ke depan nggak ada penyesalan gitu loh. Daripada karena menyesal. Ya, daripada dibandingkan sama anak atau cucu yang aduh kenapa sih pada waktu dia masih hidup kok aku nggak melakukan apa-apa. Mengeraskan hati. Sekarang dia udah nggak ada, peduli, aku udah nggak gitu. bisa lagi ngajak dia kemana-mana, aku udah nggak bisa lagi cerita gitu kan. Itu kan waktu yang terhilang. Jadi mari sama-sama kita belajar jangan sampai ada waktu-waktu yang terhilang. Let's redeem our time. Berapapun yang tersisa waktu kita ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperhatikan bukan cuma anak-anak kita kalau kita udah punya anak, tapi juga orang tua kita.
Ya, oke, setuju banget. Oke, semoga dengan apa yang sudah kami bahas ini menjadi suatu inspirasi dan pembelajaran buat setiap daripada kalian semua di luar sana. Kita tahu tidak ada satupun keluarga yang sempurna, tetapi kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu penguasaan diri, kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dan kemudian saling membangun dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke? Kalau kalian diberkati dengan apa yang kalian dengar dari Love Revolution ini, jangan lupa untuk kalian tinggalkan komentar dan kemudian share ulang dan juga jangan lupa untuk subscribe. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. See you next week. Yes. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.